Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah Ramadhani, program studi manajemen zakat dan wakaf semester 5. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi chapter 1 yang mana materi tersebut berjudul pengaturan investasi. Adapun pokok-pokok permasalahan yang akan saya bahas di sini, yang pertama itu mengenai mengapa individu berinvestasi, kemudian yang kedua itu apa yang dimaksud dengan investasi, kemudian yang ketiga itu bagaimana investor mengukur tingkat pengembalian investasi, kemudian keempat bagaimana investor mengukur risiko yang terkait dengan investasi alternatif, kelima faktor-faktor apa saja yang berkontribusi pada tingkat pengembalian yang dibutuhkan investor pada investasi alternatif, dan yang terakhir itu faktor-faktor makroekonomi dan mikroekonomi apa saja yang berkontribusi terhadap perubahan tingkat pengembalian yang dibutuhkan oleh investasi. Jadi untuk pembahasan pertama yaitu mengenai mengapa individu berinvestasi. Jadi individu berinvestasi untuk berbagai alasan yang berkaitan dengan tujuan keuangan dan pengelolaan risiko. Selain itu, salah satu motivasi utama adalah untuk membangun kekayaan dan mencapai tujuan jangka panjang, seperti pensiun yang nyaman atau pendidikan anak. Kemudian investasi juga berfungsi sebagai cara untuk melindungi nilai uang dari inflasi yang dapat mengurangi daya beli seiring waktu. Kemudian selain itu, dengan berinvestasi individu dapat mendiversifikasi portofolio sehingga menyebarkan risiko dan meningkatkan potensi pengembalian. Dengan memilih berbagai jenis aset seperti saham, obligasi, atau properti, individu berharap dapat memaksimalkan pengembalian investasi mereka dan menciptakan keamanan finansial di masa depan. Pembahasan kedua, saya akan membahas mengenai tentang apa itu investasi. Jadi investasi adalah proses alokasi sumber daya, terutama uang, ke dalam suatu aset atau proyek dengan harapan memperoleh pengembalian di masa depan. Aset yang diinvestasikan dapat bervariasi, termasuk saham, obligasi, real estate, atau usaha bisnis. Kemudian tujuan utama dari investasi adalah untuk meningkatkan nilai awal yang diinvestasikan seiring waktu, sehingga menghasilkan keuntungan. Kemudian investasi dapat bersifat jangka pendek seperti perdagangan saham, atau jangka panjang seperti membeli properti untuk disewakan. Melalui investasi, individu dan institusi berhasil atau berusaha untuk mencapai tujuan finansial, melindungi nilai kekayaan dari inflasi, dan membangun kekayaan yang berlanjutan. Selanjutnya pada pembahasan ketiga yaitu mengenai bagaimana investor mengukur tingkat pengembalian investasi. Jadi investor mengukur tingkat pengembalian investasi atau ROI untuk menilai seberapa efektivitas investasi mereka dalam menghasilkan keuntungan. Salah satu cara paling umum untuk menghitung ROI adalah dengan menggunakan rumus ROI sama dengan keuntungan bersih dibagi biaya investasi dikali 100%. Keuntungan bersih diperoleh dari selisih antara nilai akhir investasi dan biaya awalnya. Selain itu, investor juga dapat menggunakan metrik lain sebagai pengembalian tahunan atau annual return, atau total pengembalian total return, yang memperhitungkan dividen, bunga, atau pendapatan lain yang diperoleh dari investasi tersebut. Dengan menganalisis data ini, investor dapat membuat keputusan yang lebih baik mengenai kelanjutan atau perubahan dalam strategi investasi mereka. Ada pembahasan selanjutnya yaitu mengenai bagaimana investor mengukur risiko yang terkait dengan investasi alternatif. Jadi investor mengukur risiko yang terkait dengan investasi alternatif melalui berbagai metode dan alat analisis. Salah satu cara umum yang paling umum adalah menganalisis volatilitas harga, yaitu seberapa besar fluktuasi nilai investasi dalam periode tertentu. Kemudian metode lain termasuk menghitung beta yang mengukur sensitivitas pengembalian
investasi terhadap pergerakan pasar secara keseluruhan. Selain itu, investor juga menggunakan analisis fundamental untuk menilai kesehatan keuangan dan prospek pertumbuhan suatu aset. Kemudian mengevaluasi faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi resiko, seperti kondisi ekonomi dan kebijakan pemerintah. Dengan memahami dan mengukur resiko ini, investor dapat membuat keputusan yang lebih terinformasi dan menyesuaikan portofolio mereka sesuai dengan toleransi resiko pribadi. Kemudian pembahasan kelima yaitu mengenai faktor-faktor apa saja yang berkontribusi pada tingkat pengembalian yang dibutuhkan investor pada investasi alternatif. Tingkat pengembalian yang dibutuhkan investor pada investasi alternatif dipengaruhi oleh berbagai faktor. Pertama, resiko investasi menjadi salah satu pertimbangan utama. Semakin tinggi resiko, semakin tinggi pula pengembalian yang diharapkan. Kemudian yang kedua itu kondisi pasar dan ekonomi. Ini juga berperan penting, misalnya saat suku bunga rendah, investor mungkin mencari pengembalian yang lebih tinggi dari investasi alternatif. Kemudian ketiga itu alternatif investasi lain yang tersedia seperti saham atau obligasi, memengaruhi ekspektasi pengembalian. Kemudian investor cenderung membandingkan peluang investasi untuk menentukan mana yang lebih menarik. Nah, selain itu, faktor inflasi juga berkontribusi karena investor ingin memastikan bahwa pengembalian mereka mampu mengimbangi kenaikan harga barang dan jasa. Dengan mempertimbangkan semua faktor ini, investor dapat menetapkan tingkat pengembalian yang dibutuhkan untuk investasi alternatif yang mereka pilih. Selanjutnya, pembahasan yang terakhir itu mengenai faktor-faktor makroekonomi dan mikroekonomi perubahan tingkat pengembalian yang dilakukan atau yang dibutuhkan untuk investasi. Jadi, perubahan tingkat pengembalian yang dibutuhkan untuk investasi dipengaruhi oleh berbagai faktor makroekonomi dan mikroekonomi. Dari sisi makroekonomi, kondisi ekonomi umum seperti pertumbuhan PDB, inflasi, dan suku bunga memainkan peran penting. Misalnya, inflasi yang tinggi dapat mendorong investor untuk mencari pengembalian yang lebih besar untuk melindungi nilai kekayaan mereka. Kemudian, kebijakan moneter yang ketat atau longgar juga dapat mempengaruhi biaya modal dan ekspektasi pengembalian. Kemudian di sisi mikroekonomi, kinerja perusahaan dan sektor industri tertentu, termasuk faktor-faktor seperti keuntungan, kemudian pangsa pasar dan kompetensi. Ini juga berdampak signifikan. Ketika perusahaan menunjukkan pertumbuhan yang kuat, investor mungkin lebih bersedia menerima risiko dan menuntut pengembalian yang lebih rendah. Dengan demikian, kombinasi dari faktor-faktor ini membentuk harapan investor terhadap tingkat pengembalian yang dibutuhkan dalam membuat keputusan investasi. Baik, mungkin itu materi dari chapter 1 yang bisa saya bahas mengenai pengaturan investasi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.